Masuki ibadah kita. Bagi yang di belakang, teman-teman yang di belakang boleh silakan duduk. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan Yesus. We wanna enjoy your presence, Lord, this morning. Kami mau membawa yang terbaik dalam hidup kami kepada Engkau, Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya Tuhan, kami mau membawa lagu ini ke depan Kau ya Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yang mau hadir di depan Tuhan, kita mau bawa yang terbaik di depan Tuhan. Kami mau bawa ya Tuhan Yesus semua masalah-masalah kami Tuhan Yesus, dan kami mau letakkan di kaki-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau lepaskan Tuhan semua beban-beban kami Tuhan, karena kami percaya kehidupan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kami gak mau bawa ya Tuhan Yesus selain yang terbaik untuk di depan Kau ya Tuhan Yesus. Dengarkan lagu ini Tuhan sebagai doa kami Tuhan. Katakan sama-sama saudaraku, takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa
yang harum dan sejati. Di hadapan matamu, Yesusku terimalah korban syukurku kini yang mengalir hatiku sebagai persembahan. Kita semua bisa bagi sendiri. I invite you all to stand up. Kita katakan Allah telah ku bawa selari yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan hadamu. Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Benar Tuhan, kami mau membawa lagu ini menjadi persembahan kami Tuhan Yesus. Kami hanya membawa yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah alasan kenapa kami ada di tempat ini pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mencari tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Jesus, we invite you to be present in this place, in the midst of us. Biar Tuhan yang mengurapi semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. May your fresh anointing come to each one of your servant this morning, Lord. Dan pagi ini ya Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. And now we are ready to praise you this morning. Everybody who believe, siapapun yang percaya katakan, amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Good morning PPC. Anda siap memuji Tuhan pada hari ini? Anda percaya kalau ini adalah hari yang terbaik? Do we believe that this is the best day? Karena ini adalah hari yang sudah diberikan Tuhan. Because this is the day that the Lord has made. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Katakan sama-sama, ku mau tetap bersyukur. Clap your hands. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap
terus menyembah Tuhan pagi ini. We're gonna continue to praise the King of Majesty. Ayo mari kita tepuk tangan kita sama-sama saudaraku. Know that I love you, and you know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart, and these words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. Katakan King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Shout with your heart. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Amen. Yes, Lord, we want to continue to give you our praise. Dan tema kita pada bulan ini adalah honoring God through health. Menghargai Tuhan melalui kesehatan kita. Dan sebelum kita duduk, mari kita baca sama-sama ayat kita pada hari ini. Dari Matius 11 ayat 28. Di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. We're gonna read it together. Bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. We're gonna read it in English as well. 1, 2, 3.
Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Anda boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence. Dan kita mau menggunakan ayat ini sebagai pemusat kita pada hari ini. Karena apapun masalah kita, apapun penyakit kita, apapun beban berat yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan katakan kepada kita, kita cuma perlu datang aja kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Pagi ini Bapa, kita mau datang. Kami mau membawa ya Tuhan semua beban-beban kami. Dan kami mengharapkan kelegaan itu daripada Engkau Tuhan. Mengalir
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Let's sing it with faith. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan, kami mau tenang di hadirat Tuhan, karena kami percaya Engkau yang pegang hidup kami, Tuhan. Oh, and we worship you in this place. Katakan pada Tuhan, saudaraku, isi hati Anda ya Tuhan Yesus. Isi hati Anda kepada Tuhan Yesus, karena Dia akan mendengar Anda. He will listen to you. He is there for you, and He will never leave you. Itu adalah janji-janji Tuhan, bahwa Dia akan mendengar Anda, bahwa Dia tidak akan meninggalkan Anda. Yes. Kami percaya Tuhan, we believe Lord, and we worship you in this place. Kita mau katakan sama-sama, ku tidak takut. Sebab apa, saudaraku? Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, saudaraku, katakan, Yesus memegangku.
Kemenangan, katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya kalau Engkau sudah menang Tuhan atas segala permasalahan kami, segala penyakit kami, segala beban-beban hidup kami Tuhan. Dan kami tidak takut, kami tidak bimbang. Karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang bisa overcome semua masalah-masalah kami ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami Tuhan, kami siap membuka hati kami Tuhan, membuka telinga kami Tuhan. Kami siap mendengar firman yang dari Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengalir dan bekerja melewati setiap kursi-kursi dan menyentuh setiap hati-hati kami yang ada di tempat ini. Biarkan semua benih firman yang dibagikan pada hari ini bertumbuh dan mekar menjadi kebun yang segar ya Tuhan Yesus. Bagi semua yang siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence. Terima kasih teman-teman musician dan singers dan dancers dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang kelihatan ataupun tidak kelihatan pagi hari ini. Mari kita beri applause untuk mereka yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Minggu ini, seperti yang Anda lihat, tidak ada Om Aldo, tidak ada Om Jacob. Hari ini ada saya. Karena Om Aldo sedang pelayanan di New York, betul ya Civivi ya, dan Om Jacob masih di Indonesia. Jadi saya akan memberikan sedikit 1-2 announcement singkat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk anak-anak youth yang 6 to 7 grader, Anda bisa berdiri. 6 and 7 grader, you may stand up and go to lower hall with Coco Vincent. Coco Vincent bisa raise your hand, itu dia ada di belakang situ. 6 and 7 grade ke lower hall bersama Coco Vincent. Untuk 8 and 9 grader kelas 8 dan 9 ke upper hall bersama Coco Nick. Coco Nick di mana dia? Oh itu dia, ada Coco Nick, 8 and 9 grader bersama Coco Nick yang berpakai baju putih di belakang. He is wearing the white shirt in the back. And then for 10 to 12, kelas 10 sampai kelas 12 bisa ke chapel. You can go to the chapel with Coco Michael. Coco Michael, he will do the 10th and 12th grader. Jadi 6 to 7 grade lower hall, 8 to 9 grade upper hall, dan 10 to 12 grade di chapel. Jadi silakan anak-anak youth, Anda bisa mengambil, you may take your places in those sessions. And if you don't speak Indonesians, we have translation. And if you don't have the equipment, the usher can give you the translation equipment. So make sure that you have your equipment. And then ada beberapa announcement akan kegiatan-kegiatan yang akan terjadi. 1 Agustus 2025, save the date, hari Jumat start jam 5 sore, TPC akan mengadakan night market yang ada di parking lot Pex Cafe. Please come, please support, please meriahkan acara ini. Friday, August 1st, 2025 starts at 5 p.m. at the parking lot. Dan juga kalau Anda buka buletin Anda pada pagi hari ini, ada juga beberapa event-event untuk anak-anak youth yang full di bulan Agustus ini. Ada tanggal 1 Agustus, 2 Agustus, Anda bisa lihat sendiri di buletinnya. If you have youth kids,
dan mereka interested to join. Don't miss out in these youth events. Dan sesudah kebaktian ini, kita semua tetap diundang untuk pergi ke PAX Cafe. Please support PAX Cafe, it's pay as you wish. Dan setiap minggu menu-menu kita berbeda-beda dan variatif. So please come, please support. Ini sangat membantu juga di pelayanan di gereja ini. Dan pagi ini bukan saya yang berbicara. This morning it is not me who will be speaking this morning. Tapi saya mau introduce pada pagi ini long time member, supporter of PPC dan juga associate pastor of Square One Church dan GBI Rock Church dan adiknya Ko Jacob. Ko Bobby, Pastor Bobby, Pastor Bobby. Thank you Cindy, mari kita berdoa, let us pray. Lord Jesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Pada pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin belajar firman-Mu sama-sama. Kami percaya Tuhan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, iman kami timbul, kami percaya Tuhan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak ada dari kami yang akan pulang dengan sama. Terima kasih Lord. Tuhan Yesus, thank you Lord Jesus. We give you thanks and praise. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, Amen. Praise God. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. I'm glad to be back home. Saya senang bisa pulang kembali ke rumah saya karena PPC is a very special place, tempat yang luar biasa di mana saya dulu melayani dari awal PPC selama 11,5 tahun hingga akhirnya saya move on untuk diutus Om Aldo juga gitu ya. Setengah tahun pada saat dulu gereja ILC belum memiliki senior pastor untuk menjadi interim associate pastor. Menjadi pastor sementara di situ. 6 months, pada akhir 6 bulan seharusnya saya balik ke PPC. Tapi kakak kelas dari seminari itu buka church planting. Orang Korea membuka English ministry untuk Korean American youth di daerah Ambler. Dulu mintanya 6 bulan Bapak Ibu Saudara sekalian. 6 months untuk help out. Akhirnya 6 months mau selesai, bilang bisa gak diperpanjang. Dan diperpanjang lagi hingga sampai 4 tahun. 4 tahun itu pas masuk ke pandemi. Di saat pandemi itu, sahabat saya Pastor Rosit yang adalah senior pastor di gereja GBI Rock Square One Church, ask untuk saya bisa datang melayani bersama dan saya bilang, Om Aldo, what do I do? Go ahead. Akhirnya sudah jalan 5 tahun hampir ini Bapak Ibu Saudara sekalian. But PPC is always my home. Saya merasa itu PPC selalu menjadi rumah karena keluarga saya semuanya di sini ya. Ponakan-ponakan saya, semua sepupu-sepupu, everybody. Semuanya bergereja di sini. Jadi hanya saya sendiri yang away. Tetapi hati saya selalu ada bersama PPC. My heart is always with PPC. Amen. Saya bawakan salam dari Pastor Rosit. Katanya titip salam untuk semua jemaat di PPC. Ya, so the first photo. Kalau saudara ingat di tahun 2022 bulan Desember Pastor Rosit sempat berkhotbah di gedung yang lama. Pada saat itu share bahwa masuk 2023 Januari kami akan pindah pada saat itu ke gedung yang baru. Biaya untuk renovasi dan lain-lain itu cukup besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan puji Tuhan apa yang terjadi pada akhir khotbah tersebut. Pastor Aldo bersama gereja PPC luar biasa memberikan support untuk kami semuanya. Dan ini gedung gerejanya sekarang, ruangan kebaktiannya. Dan tidak terlihat di sini tapi ada tempat Sunday School, tempat fellowship yang kami pakai juga untuk ada summer camp. Puji Tuhan dan kami ucap syukur. So thank you so much PPC family for your support. Terima kasih untuk supportnya yang luar biasa. And again, seperti yang tadi Sister Cindy sampaikan, saya adalah adiknya Pastor Jacob, and senior Pastor Aldo itu dulu adalah guru sekolah minggu saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya umur 10 diajar oleh Pastor Aldo, jadi waktu tadi dibilang, oke, yang Sunday School pergi sama ini, yang youth dengan Koko yang ini. Saya ingat pada saat saya umur 10 tahun, itu
setiap kali kebaktian sore gitu, Pastor Aldo, gerejanya belum PPC dulu, and Om Aldo akan datengin saya, Bobby, Sunday School, come on, gitu. Dan pelajaran Sunday School yang pertama sampai hari ini saya masih ingat adalah mengenai 5 roti dan 2 ikan. Praise God, 25,5 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. So, puji Tuhan, you are so blessed, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat diberkati memiliki pastor seperti Pastor Aldo. He's not a perfect person, tidak ada orang yang sempurna ya, tetapi dia orang yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Pertama bagi Tuhan, yang kedua bagi sesamanya. And Ci Vivi, you are so blessed to have married Om Aldo. Amen, puji Tuhan ya. Ci Vivi dan Om Aldo ini juga ya kisah cintanya dari tahun 2000 ya. Ya awal-awal ketemu dan akhirnya sempat Ci Vivinya balik Indo, Kanada, akhirnya juga sampai di sini dan 2025. What an amazing love story. Ya, puji Tuhan, you are so blessed dan kita semuanya juga sangat diberkati karena apa? Pastor Aldo selalu mengutamakan apa? Tubuh Kristus. Tidak peduli dari gereja mana, if they need help, help them out. Yang penting membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amen. So, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama dengan tema besar kita, memuliakan Tuhan atau menghargai Tuhan dengan kesehatan kita, honoring God through our health. And again, thank you for the translator. Who is translating today? I want to say a special thank you. Raylin, thank you so very much. That is a very important ministry dan pelayanan yang sangat penting, tidak terlihat di belakang tapi it's an amazing ministry menyampaikan firman Tuhan. Amin. So, mari kita baca firman Tuhan sama-sama dari 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang keempat. Kita mau belajar sama-sama dari seseorang yang bernama Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang tradisi gereja menyatakan ia satu-satunya di antara 12 murid Yesus minus Yudas Iskariot yang bunuh diri dan digantikan oleh Matias. Dan semuanya itu meninggal sebagai martir. Rasul Yohanes satu-satunya yang sampai usia tua, dia menjadi elder atau pastor di Efesus. Efesus adalah sekarang ini di Turki. Yang pernah ke Turki mungkin pernah melihat sisa-sisa dari gereja Efesus di Efesus. Dan dari Rasul Yohanes kita belajar bahwa Tuhan Yesus melayani di dunia selama 3,5 tahun. Bagaimana kita bisa tahu? Di situ tertuliskan ada 3 kali hari raya orang Yahudi Paskah. Dan di situ Passover ada 3 kali kita bisa menghitung kejadian-kejadian yang sebelum Yohanes 2 hingga sampai Paskah yang terakhir, kejadian-kejadian setelahnya dihitung 3,5 years. Bukan waktu yang lama sebenarnya, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus make sure ia selalu sehat. Dan tentunya of course Tuhan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia ya, bisa 40 hari 40 malam puasa. Kalau kita jangan mencoba ya, tubuh manusia kalau 40 hari 40 malam gak makan, gak minum, ya bisa selamat malam. Ya, we will die. Tetapi Tuhan Yesus dengan waktu yang ia miliki 3,5 years digunakan sebaik mungkin. Dan mengajarkan pertama-tama pada murid-muridnya hingga kepada kita. Pengajaran Tuhan ajarkan sampai hari ini lebih dari 2000 tahun, dampaknya luar biasa. Amin. Tuhan Yesus banyak mengajarkan hal-hal yang langsung kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah memuliakan Tuhan, menghargai Tuhan dengan kesehatan kita. Amen. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 4 berkata, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kenapa dia panggil anak-anaknya? Pada saat kitab 1, 2, dan 3 Yohanes ini ditulis, Rasul Yohanes usianya sudah tua. Sudah melihat teman-temannya dipanggil Tuhan. Dan dia di situ banyak memiliki anak-anak rohani. Dan ia pastikan anak-anak rohani keadaannya baik-baik dan sehat-sehat saja.
Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the New Living Translation, ayat kedua dibilang, "Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit." Healthy in body, strong in spirit. Sehat jasmani dan juga rohnya kuat. Sehat jasmani, kuat dalam roh. Itu yang akan menjadi tujuan kita. Kita ingin hidup kita yang Tuhan berikan, waktu yang ada, kita gunakan sebaik mungkin. Hidup yang ada, tubuh yang kita miliki, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Supaya sehat harus apa? Firman Tuhan berkata, Amsal 17, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Amin. Dan bagaimana kita bisa memastikan hati kita ini bahagia selalu? Kita harus mata dan pikirannya tertuju kepada Kristus. Dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan, dia adalah Tuhan Yesus. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Jadi pada saat setiap hari kita membuka firman Tuhan, membacanya, kita sedang dekat dengan Tuhan Yesus. Kita menjadi tambah kuat. Dan secara roh kita diberi makan, secara fisik pula hati kita bersuka cita dan imunitas tubuh kita tambah kuat. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pula apa yang ia suka lakukan? Ia suka untuk berdoa. Jadi jangan kita merasa saya sibuk. Kerjaan sudah sampai malam, saya harus bangun pagi. Tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk baca firman. Saudaraku, percayakah Anda bahwa pada saat Anda pagi hari membaca satu ayat firman Tuhan saja. Dan ayat itu Anda renungkan dalam satu hari. Hari Anda akan berbeda. Daripada kalau Anda tidak berdoa, tidak baca firman sama sekali. Percayakah Anda pada saat Anda bangun pagi, dan Anda merasa, aduh hari ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Banyak masalah saya belum selesai, tapi Anda membaca Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada saat Anda mengalami kehidupan permasalahan badai hidup, Anda percaya, Tuhan gembalaku, tolong aku Tuhan. Dan kita percaya bahwa pada saat kita lakukan itu, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Jawaban-jawaban sebelum permasalahan itu pun ada. Anda mungkin merasa, yang saya baca hari ini renungannya tidak ada hubungannya dengan masalah saya. Percayakah saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum hari esok ada, Tuhan Yesus sudah di situ. Sebelum kita hadapi beban permasalahan kita, Tuhan Yesus sudah tahu. Oleh sebab itu, kita percaya setiap firman yang kita dengar, setiap apa yang kita baca, tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Mungkin waktunya belum sekarang, tapi akan ada waktunya nanti kita akan membutuhkan itu. Apa yang kita harus lakukan? Kita pastikan hati kita selalu berkobar-kobar. Itu akan membuat kita sehat. Seperti lagu yang berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di kitab Roma pasal 12 dikatakan begitu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau ada kesempatan melayani, jangan bilang nanti ajalah. Bulan depan saja, tahun depan saja. Kalau ada waktu melayani, kesempatan melayani, ayo kita layani dengan sukacita. Saat kita bersukacita melayani, percayalah saudara, firman Tuhan itu iya dan amin. Apa yang terjadi? Kita cuma punya 24 jam, 7 hari seminggu. Tetapi kitab Amsal memiliki janji, takut akan Tuhan memperpanjang umur. The fear of the Lord prolongs days, dikatakan. 24 jamnya tetap, 7 harinya tetap. Tetapi saudara akan bisa melihat, oh iya ya, saya melayani Tuhan, datang pagi saya membaca firman Tuhan dulu, beraktivitas. Iya ya, saya punya goal untuk menabung yang saya pikir bisa saya raih dalam 3 tahun. Wow, 2 tahun lebih sedikit sudah selesai. Oh, saya pernah punya goal untuk melakukan sesuatu untuk suatu proyek. Mungkin di Indonesia atau di sini. Mau bangun rumah atau mau beli rumah. Apapun itu juga saya pikir baru bisa terbeli 5 tahun lagi. Tuhan percepat. Ada percepatan Tuhan. Dan mungkin Anda didiagnosa sakit.
Tapi Anda hatinya menyala-nyala, rohnya menyala-nyala. Tidak fokus dengan sakitnya, tapi fokus apa? Apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita selalu ingat, kita baca firman Tuhan, dikatakan di kitab Mazmur. Aku bersuka cita di saat dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Jadi pergi ke gereja hari Minggu itu dengan sukacita, Bapak Ibu. Wah, puji Tuhan, hari ini saya bisa memuliakan Tuhan. Saya bisa memberikan persembahan bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini terkadang banyak perdebatan, wah persepuluhan masih ada enggak? Wah enggak ada, itu perjanjian lama. Ya sudahlah saudara, tidak usah kita perdebatkan. I know Pastor Aldo, orang yang tidak pernah selalu, ayo memberi ya, kalau enggak memberi terkutuk kamu. Never. Dari zaman saya masih kecil, Bapak Ibu ya, sampai saya besar itu, I always remember sermonsnya Pastor Aldo, nggak pernah ada yang misalnya menakut-nakuti jemaat untuk memberi, never. Ya, terbelinya gedung ini, saya percaya, kemurahan Tuhan, amin. Dan Tuhan perhitungkan dan perbendaharaan sorgawi, yang tentunya melalui apa? Hati-hati orang yang dijamah Tuhan pula. Orang kalau cinta Tuhan, hatinya menyala-nyala, tidak lagi memberi kepada Tuhan hanya 10%, more. Karena dia merasa apa? Dia baca firman Tuhan, kitab Hagai, dikatakan di situ hanya ada 2 pasal. Kalau mau mulai membaca nanti bisa malam ini pasal 1, besok pagi pasal 2 selesai kitab itu Bapak Ibu. The silver is mine, the gold is mine, says the Lord. Emas adalah milikmu, perak adalah milikku, kata Tuhan. Dan kita tahu hidupku ini dari Tuhan. Kesehatan yang kumiliki dari Tuhan. Saldo di bangku, kalau aku gak dikasih kesehatan sama Tuhan, apa bisa aku miliki segitu? Wow, everything I have is from the Lord. Tuhan, everything is yours. Apa berarti kita berikan semuanya kepada rumah Tuhan langsung? Ya, Tuhan berikan kita hikmat, kita kelola ya. Berkat Tuhan di tangan Anda kelola bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan kita percaya pada saat kita melakukan itu adalah bagian dari kita menghargai Tuhan dengan kesehatan kita. Kita sehat bisa kerja. Amin. Di tempat kerja menjadi apa? Menjadi berkat. Bukannya di kerjaan apa Bapak Ibu? Di kerjaan kita dikenal sebagai orang yang mulutnya seperti cambuk. Gitu ya. Orang yang kalau ngomong itu sepertinya menyayat hati. Gitu. Tapi saya percaya di gereja Philadelphia Praise Center tidak ada orang yang ngomongannya pedes Bapak Ibu. Karena apa? Kalau ada, amin puji Tuhan, praise God. Kalaupun ada, tadi mereka datang ke gereja menyembah Tuhan ya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Di situ hatinya dijamah, hatinya menjadi lembut. Amin, dilembutkan hatinya dan nanti pulang mulutnya penuh dengan pujian penyembahan. Amin. Yang dulu mungkin mulutnya kebun binatang, sedikit-sedikit Blackie keluar, ya. Terus keluar siapa lagi? Teman-temannya Blackie juga ya, keluar. Blackie-nya sudah masuk kandang, ya. Dan kita percaya itu diubahkan hidupnya. Amin. Dan kita percaya kita mau dikenal sebagai jemaat PPC. Tentunya, gak kaget orangnya. Selalu mulutnya penuh dengan kata-kata penguatan. Orangnya tidak kepo. Amin. Tidak menjadi busybody. Alkitab mengatakan begitu, don't be a busybody. Jangan menjadi orang yang selalu ingin mengurusi urusan orang lain. Tapi kita mau fokusnya kepada Jesus. Dan kita mengurusi orang lain itu untuk apa? Demi kebaikan mereka. Bukan hanya asal-asal mau suka-suka aja menjadi bahan gosipan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Itulah menjadi memuliakan nama Tuhan dengan kesehatan kita. Amin. Hidup dan mati dikatakan firman Tuhan dikuasai oleh lidah. Siapa yang gemar mengemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Apakah yang keluar kita bangun pagi kita berkata, aduh Senin lagi males aku. Aduh bokek aku, gak ono duit aku. I'm broke. Jangan seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian, tidak memuliakan nama Tuhan. Kalaupun keadaannya juga sedikit lagi akun Anda akan merah, berkatalah, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. The Lord shall supply all my needs. Amen. Kalaupun keadaannya itu sedang sukar, Anda mendapatkan vonis dokter kurang baik, ya. Mungkin kolesterol tinggi, ya. Terkadang kita harus berpikir, apakah mungkin pola makan kita yang perlu diubah? Tuhan Yesus sukanya makannya apa, saudara?
roti dan ikan loh. Dibakar ikannya. Nah, kalau Anda baca di kitab Lukas, breakfast by the sea, makannya apa? Ikan. Tuhan Yesus tidak terlalu banyak makan yang berkolesterol dan membuat kepala itu apa, saudara? Leher jadi apa? Oh kenceng aku gitu ya. Jangan sampai udah kenceng, minum obat aja. Udah minum baby aspirin atau apa, biar enak dikit terus aku bisa makan roast pork and roast duck lagi. Gitu ya. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga apa yang kita makan. Amen. Tuhan bikin di kitab Kejadian apa yang dimakan? Banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Banyakanlah sayur-sayuran. Ya kalau Anda sudah kebiasaan, wah nggak bisa makan sayur, sukanya makannya daging saja. Bisa dikurangi, bisa di-mix. Amin. Supaya apa? Hidup kita sehat, kita maksimal hidupnya. Amin. Kitab Raja-Raja berkata, Raja Hizkia sampai nangis-nangis kepada Tuhan, memohon supaya disembuhkan dari sakit, supaya usianya diperpanjang. Tuhan kasih 15 tahun ekstra. Saudara, satu hari pun itu adalah suatu berkat dari Tuhan. Every day is a blessing from God. Berapa banyak saudara percaya hal itu? Amen. Kalau kita menjaga oleh firman Tuhan berkata kita menjaga tubuh kita ini, kita sedang melakukan ibadah. Karena apa? Tubuh kita bait Allah, baitnya Tuhan, baitnya Roh Kudus, tubuh Kristus. Amin. Our body is the temple of God, the temple of the Holy Spirit. Amin. Kalau kita ada yang mungkin suka mobil gitu ya, atau suka motor selalu dibersihkan, dibawa ke car wash, di vacuum, sebegitu pula Anda benar-benar jaga itu dengan baik, atau Anda suka jam gitu ya, jamnya di take care sekali. Mengapa tidak badan Anda take care dengan baik? Kalau mobil, Anda bisa pastikan, mobil saya harus dikasih oli yang sintetik, yang the best. Kenapa? Tubuh kita tidak diberikan makanan yang sintetik juga, Bapak. Yang sehat bagi kita. Jangan dikit-dikit. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Indomie seleraku. Ya seminggu sekali 2 kali boleh lah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, tetapi kalau memang Anda sedang dalam perjuangan, masa musim hidup Anda sedang menabur dengan mencucurkan air mata, hanya bisanya Indomie, that's okay. Makan dengan ucapan syukur, bukan karena Anda itu suka dan maunya itu terus, tapi karena memang tidak ada pilihan lain, that's okay saudara. Tetap makan dengan sukacita, percayalah, ini keadaan juga pasti berubah. Pengkhotbah pasal 3 berkata, ada musimnya, ada waktunya. Mungkin Anda baru datang dari Indonesia, Anda merasa, gimana saya bisa berpikir untuk memuliakan Tuhan, menghargai Tuhan dengan tubuhku. Lawong, kehidupanku aja babak belur. Aku ini sedang mikirin banyak, Bobby. Anggaran yang harus dibayar banyak. Keluarga di Indonesia yang membutuhkan ini banyak. Pinjol gara-gara dulu saya suka judol ya banyak ini ya. Bagaimana nih terus? Saudaraku, bolehkah saya share? Seorang yang hidupnya diubahkan Tuhan karena apa? Firman Tuhan. Karena melakukan firman-Nya. Sebelumnya kita akan baca dulu 1 Timotius 4 ayat 8. Selagi Berwin mempersiapkan the next photo. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras saudara, karena apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. The next photo please. Ada yang tahu saudara yang sebelah kanan saya, berarti kirinya Bapak Ibu itu siapa? Ayo. Yang sana, kanan. Ya. Who? Mike Tyson, almost. Evander Holyfield. Yang sebelah kiri saya, berarti kanannya saudara, itu siapa tuh? George Foreman, that's right. Ada yang masih ingat ini foto dari tahun berapa? 1991. Ya, pada saat itu George Foreman usianya sudah kepala 4. Dan kenapa dia masih fighting? Saudara mau tahu bahwa George Foreman adalah juara dunia di tahun 73. Dia mengalahkan petinju dari Philadelphia yang bernama? Benar sekali, Joe Frazier. Siapa tadi yang menjawab itu Bapak itu?
Bisa angkat tangan? Pasti Bapak nonton deh waktu itu ya. Tahun 71 kan Pak ya. Waduh sayangnya saya belum lahir Pak waktu itu Pak. Kalau saya udah lahir saya juga pingin nonton tuh. Melawan Joe Frazier, that's right. Joe Frazier adalah fighter yang mengalahkan Muhammad Ali. Tapi dia akhirnya dikalahkan dengan George Foreman. Dia berkata dia menjadi sombong setelah itu. Memang belum kenal Tuhan. Tahun 1977, George Foreman dijamah Tuhan hidupnya. Bertobat menjadi hamba Tuhan. Menjadi pastor. Nah, George Foreman berkata di dalam bukunya, God in my corner. Atau Tuhan di pojok saya. Setiap orang yang sedang tinju itu ada di corner. Di corner itu pasti ada trainernya ya siapa. Dia bilang God in my corner. Dikatakan bahwa dia pada saat tahun 77 retired itu memiliki harta sejumlah 10 million. $10 million. Tetapi apa? Dia kurang bijak. Bukan kurang bijak karena dia habis-habiskan uangnya, bukan. Tetapi dia mungkin menaruhkan, terlalu menggampangkan nih Bapak Ibu ya. Ya sudahlah kamu take care uangku, ya udah inilah. Oh ini tanda tangan, Oh iya tanda tangan selesaikan kalian urus deh. Kurang teliti, akhirnya apa? Orang-orang yang dia percayai untuk mengelola hartanya, berbohong kepada dia. Dan saya mau baca sedikit dari buku ini, God in My Corner. I'll read in English and then I will translate in Indonesian. Halaman 105. Berkata, before I retired from boxing, I had made millions of dollars. But just a few years later, it was all gone. A friend I depended on sold my house and all its contents without my knowledge. An accountant stole my money. And others I trusted made shady investments. I foolishly put everything I owned in their hands and then watched it all disappear. Every time I thought about their stealing from me, I reminded myself, they may have my money, but I've got God's grace. And that's sufficient for me. I didn't get depressed over losing the money because I never really owned it anyway. Everything I have belongs to God. What good could come out of losing my investments? It forced me to make a comeback in boxing, which opened up far more doors for ministry and business than I ever had before. If I had lost my money, I would not have returned to boxing and would have missed all the opportunities and assignments God has planned for me. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia katakan bahwa duit yang dia miliki jutaan hilang. Orang yang dia percayai benar-benar mencuri dari dia, habis semuanya. Dia tidak ada choice, tapi dia harus kembali untuk boxing. Di tahun 1987 dia box lagi. Tahun 91 melawan Evander Holyfield, apakah dia menang atau kalah Bapak Ibu? Kalah. Ya. Tetapi di tahun 94, di usianya yang sudah cukup tua pada saat itu, apa yang terjadi? Dia berhasil mengalahkan Michael Moorer. Anak usia 20 sekian tahun, lawan umur 40-an, dia menang. Dan di situ akhirnya apa? Dia pakai apa yang dia miliki untuk menjadi berkat. Dia make sure dia healthy. Supaya apa? Dia bilang, kalau saya nggak balik, saya uangnya tidak dicuri, saya nggak mungkin akan balik fighting lagi. Ternyata berpuluh-puluh tahun kemudian dia baru tahu, oh iya ya benar. Untung ya dulu uangnya pada habis. Kalau saya dulu nggak habis kan saya nggak fight lagi. Karena semua uangnya dulu hilang, dia harus fight lagi. Dia memiliki kesempatan-kesempatan, pintu-pintu untuk melayani Tuhan yang mungkin tidak akan terbuka. Kalau duitnya yang pertama itu tidak hilang. Dia uangnya dikembalikan Tuhan lebih. Seperti Ayub. Adakah Anda dalam posisi seperti itu? Sekarang sedang seperti George. Wah, sedang berat ini keadaan keuangannya. Sedang susah. Atau Anda merasa, wah bukannya sedang susah. Dari dulu susah terus saya. Mungkin yang perlu dirubah adalah apa? Hatinya mulai lebih bersyukur. Jangan berkata, wah saat ini terus duitku. Gitu ya. Daripada mengeluh, berkata, oh Tuhan terima kasih. Aku ada makanan, aku ada pakaian. 1 Timotius 6 ayat 6-8 berkata, cukuplah ibadah disertai dengan rasa cukup. Amin. Karena kalau kita terus mengeluh, kita akan apa? Imunitas tubuh kita akan menurun. Survei membuktikan bahwasannya kalau kita itu marah-marah selama 5 menit, itu akan melemahkan imunitas tubuh Anda selama 6 jam.
Dan CDC, Center for Disease Control and Prevention, jadi ini bukan kata-kata Bobby, tapi silahkan bisa di Google, dikatakan apa? Orang yang merokok pada umumnya usianya itu 10 tahun lebih pendek daripada mereka yang tidak merokok. Mungkin Anda bilang, walah ya itu Hulk Hogan yang sehat itu ya, wrestler meninggal umur 71-an kalau nggak salah ya. Ozzy Osbourne yang minum-minum rokok-rokok itu, lah kok umurnya 76 sekian. Lah mendingan saya hidup seperti itu dong. Loh saudara, bagaimana kok sebenarnya Tuhan maunya Ozzy berumur sampai 95. Tapi cut short gitu ya. Saudara, bukankah suatu berkat yang luar biasa kok kita bisa hidup panjang melihat anak cucu kita diberkati. Kita hidup sehat, ya, hidup sehat dan apa? Bisa melayani Tuhan. Ayat 4, 3 Yohanes 1 berkata apa? Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat bahwa mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya mengucap syukur. Thank you untuk semua guru-guru sekolah minggu PPC, all the leaders. Ya, ponakan saya Joseph Ciaming itu berapa minggu yang lalu dibaptis. Wah, saya senang sekali. Saya melihat itu benar-benar what a blessing. Dibaptis oleh Pastor Aldo dan Pastor Jacob. Om Aldo membaptiskan ya. Bagi saya waktu melihat itu adalah wow. Suatu warisan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan yang terbesar yang orang tua saya berikan kepada saya adalah iman dalam Kristus Yesus. Papi mami saya hidup kenal Tuhan di awal tahun 90-an. Di saat sebelumnya itu belum kenal Tuhan. Secara materi diberkati, tapi Tuhan biarkan melalui permasalahan habis semuanya. Tapi akhirnya apa? Di situ mereka menemukan cinta kasih Kristus. Anak-anaknya, Ko Felix, Ko Jacob dan saya, semuanya kami melayani Tuhan. Dan kami ucap syukur, meskipun Ko Felix didiagnosa sakit ALS, saudara, dia secara fisik mungkin masih menunggu kesembuhan. Itu papahnya Rafael, ya. Dia punya anak dikasih nama Rafael, apa? Allah yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan, God the healer. Dia tetap, mungkin kalau jalan harus dipegangin masih. Tetapi hatinya berkobar-kobar melayani Tuhan. Tetap saya mau khotbah, dia kasih tahu, nih ada kamu share nih. Yang tadi itu orang marah 5 menit, nanti imunitas tubuh 6 jam menurun. Itu dari siapa? That's from Ko Felix ya. So saya percaya, saya melihat itu pun bahwa wow. What a fighter. Seorang yang benar-benar ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tetap apa? Kalau badan fisiknya itu pun belum mengalami kesembuhan, tapi rohnya tetap menyala-nyala. Bisa kita katakan sama-sama, saya mau roh saya menyala-nyala. Saya mau rohnya menyala-nyala. Amen, amen, amen. Puji Tuhan. Saya percaya jemaat PPC, biarlah roh kita terus menyalanya dan melayani Tuhan. Amin. Kita percaya supaya saat nanti Tuhan panggil kita, saudara, dia bisa berkata, well done, my good and faithful servant. Good job. Anda telah melakukan yang baik. Saya ingin undang tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Dan saya akan tutup dengan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ada 3 bagian dari situ. Hati, jiwa, akal budi. Roh kita sehubungan dengan jiwa kita, Bapak Ibu. Itu yang perlu dikasih makan supaya terus menyala-nyala. Makanannya adalah apa? Firman Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Mental health atau mind kita, akal budi kita, pikiran kita. Perlu diberikan apa? Ketenangan. Makanya Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada mulanya dia percaya. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Perfect peace, damai yang sempurna, hanya bisa didapatkan kalau pikiran dan hati kita tertuju hanya kepada Jesus. Kalau kita sedang remuk hati, tidak tahu harus ngomong apa, Anda masih bisa berkata, Jesus, Jesus, Jesus. Mungkin ada ibu-ibu sedang mendoakan anak-anaknya biar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda belum melihat doanya dijawab.
doa dalam nama Yesus. Jesus. Anda ada suatu doa untuk kesehatan, kesembuhan, atau untuk terobosan dalam hidup, untuk suami atau istri Anda biar terima Tuhan Yesus, belum dijawab, atau permasalahan hukum, apapun itu juga belum terjawab, datang kepada Yesus dan berkata, Jesus, Jesus, Jesus. Selagi menunggu jawaban doa, rohnya biar tetap nyala-nyala. Amin. Tetap datang ke gereja, tetap ikut ke care group Bapak Ibu. Ada kesempatan melayani Tuhan, melayani, tetap ajak teman untuk ke gereja, memuji Tuhan, membaca firman setiap hari. Karena kita percaya dari situ kita mendapatkan kedamaian yang sejati. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita percaya physical health juga. Yang terakhir adalah kesehatan kita dengan segenap hati. Saudara, tahukah saudara di kitab perjanjian lama diceritakan seorang bernama Nabal. Nabal itu suaminya Abigail, jantungnya berhenti, det. Karena apa? Satu, dia orangnya jahat, tidak suka memberi, dan terlepas dari itu apa? Bapak Ibu saudara sekalian, dia dikatakan suka berpesta pora mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan di sini zaman dulu, kalau di zamankan sekarang mungkin apa? Waduh, suka bukan hanya minum, mungkin ganja, memakai obat-obatan ekstasi dan lainnya. Itu adalah chemical atau kimia, bahan kimia yang akan merusak tubuh kita in the long run, Bapak Ibu saudara sekalian. Atau Anda merasa, lah saya yang rokok sendiri kok, maksudnya, atau saya mabuk-mabukan juga, saya mabuk-mabukan sendiri. Tahukah Anda kalau terlalu banyak orang mabuk dan terus mabuk, sel-sel di kepalanya itu, di brain atau di otaknya itu terbunuh, Bapak Ibu. Mungkin Anda bilang, tapi Bobby, saat kita tidur kan sel-sel baru dilahirkan. Ya iya, kalau Anda bunuh 10, lahir 9. Terus next time, bunuh 11, cuma 8 yang hidup, bagaimana? Sayang kan ya, siapa yang ingin sampai usia tua jadi opa oma, lihat anak cucunya sehat ya. Puji Tuhan, amin, lihat anak-anaknya melayani Tuhan, siapa yang ingin seperti itu? Saya ingin juga seperti itu, amin. Jadi saya sesibuk-sibuknya saya pun apa yang saya lakukan pagi hari, tidak ada hari sebelum saya terlalu sibuk baca WA ini itu dan melakukan pekerjaan, saya datang, saya berlutut di hadapan Tuhan, Lord help me today God. Tuhan Yesus, pekerjaanku banyak Tuhan, pekerjaan dan permasalahan yang perlu dihadapi, Lord it's a lot. Tapi saya angkat tangan, aku percaya Tuhan Yesus turun tangan. Dan apa yang saya lakukan? Beberapa kali seminggu saya suka, kalau hari ini saya pergi ke gym, Planet Fitness hanya $10 Bapak Ibu ya. Hari selanjutnya mungkin saya suka boxing, saya ke boxing gym Bapak Ibu. Habis itu lanjut ke kantor. Hari selanjutnya lagi, besoknya nggak boxing, saya ke Planet Fitness lagi. Kalau nggak sempat hari ini istirahat, saya make sure besoknya saya akan ada olahraga. Sambil olahraga saya memikirkan apa? Dalam minggu ini juga saya lagi olahraga, saya berpikir, wah jemaat PPC, I'm so happy. Saya akan bisa berada di PPC. Sudah sekian waktu tidak ada bersama dengan mereka. Oh Tuhan terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu banyak. Atau lagi berolahraga, lagi memikir Tuhan masalah ini belum beres Tuhan. Yang itu juga masih begini Tuhan, gimana ya Tuhan? Aku percaya Tuhan bersama Yesus semuanya pasti akan baik-baik saja Tuhan. Dan saat kita melakukan itu kita percaya saudara apa? Roma 8 ayat 28 pasti terjadi bagi semua anak-anak Tuhan yang menjaga tubuhnya dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rancangannya. Semuanya dimulai dari apa? Terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ubah hidup Anda. Kalau hari ini Anda belum pernah menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mata tertutup semuanya. Kalau itu Anda orangnya, you never receive Jesus as your Lord and Savior. Percayakah Anda? 1 Timotius 4 tadi berkata ada kehidupan yang sekarang, ada kehidupan yang nanti. Berarti ada apa? Surga ada neraka. Pilihlah hari ini kemana Anda akan pergi. Kalau Anda terima Yesus, dosa Anda diampuni. Bukan hanya tubuh saja, roh Anda ya, jiwanya diselamatkan. Karena nama Yesus. Kalau Anda belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya undang, jangan mendelay, jangan berkata nanti saja. Let this be the moment. Sama-sama saudara bisa, kalau Anda ingin terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan kanan Anda di hati atau di dada Anda dan berkata, Tuhan Yesus, ampunilah hamba atas dosa-dosa hamba.
Hamba terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba percaya surga adalah rumah yang kekal bagi hamba. Dosa hamba diampuni. In Jesus name. Kalau Anda sedang mengalami beban permasalahan, datang pada Yesus pada pagi hari ini. Kalau Anda itu orangnya, Anda ingin hidup Anda dipakai, tubuh Anda dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita setiap hari membaca firman Tuhan. Dan mari kita belajar bersama-sama bahwa kita mau menaati firman Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus. 3 hal yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Selagi kita berdoa, taatilah firman Tuhan, peganglah teguh janji Tuhan, melangkahlah dengan iman, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Mari kita jadikan lagu ini doa kita. Haleluya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sama-sama, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita angkat tangan kita, angkat suara kita sama-sama katakan singers. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kami percaya Yesus, yang sakit disembuhkan pada pagi hari ini Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, jamah hatinya Tuhan. In the name of Jesus Tuhan. Sungguh besar, oh sungguh besar. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan, Tuhan jamah bagi hari ini Tuhan. Jesus, Tuhan jangan lewatkan satu orang pun. In the name of Jesus. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita, saudara, katakan sama-sama, ini doa kami Tuhan. Yes Lord, this is our prayer God. Ini doa kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan Tuhan Yesus, terima kasih. Darah Yesus mengampuni dosa-dosa kami, menyembuhkan kami Tuhan, memberikan pengharapan yang baru. In the name of Jesus. Sungguh besar, sungguh indah Bapa, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi kami Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kata-kata sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah. Yang percaya mukjizat Tuhan terjadi, katakan sungguh indah. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, setiap firman yang telah ditabur tidak terbuang dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa mempraktekkan firman Tuhan, menjaga kehidupan kami sehat jasmani, kuat dalam roh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Anak cucu kami menjadi berkat pula. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Kebaktian kedua Bapak Ibu adalah part 2 dari the sermon, adalah bagian kedua dari khotbah ini. Kalau Anda ingin tahu apa yang terjadi dengan George Foreman after that, please come to the second service. God bless you all. See you soon. Thank you Pastor Bobby. Mari kita beri applause untuk Pastor Bobby.
terima kasih untuk pelayanannya. Dan tadi dia bilang nanti dia akan lanjutkan sermonnya di kebaktian yang kedua. Amin, saudaraku, Anda terberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Anda boleh siapkan persembahan Anda pada pagi hari ini. Anda boleh ambil pegang di tangan kanan Anda. Dan saya mau mengingatkan juga setelah kebaktian ini kita bisa sama-sama jalan ke Pax Cafe. Let's support Pax Cafe di mana Anda bisa memberi dengan sukacita, makan juga dengan sukacita. Amin, saudaraku. Pay as you wish seperti yang Anda tahu. Anda boleh angkat persembahan Anda di tangan kanan Anda, tutup mata Anda dan kita akan mendoakannya bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau yang lihat Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Tuhan gak lihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat hati-hati orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau pakai Tuhan persembahan ini Tuhan, biar bisa Engkau kelola dengan bisa dikelola dengan benar oleh gereja Tuhan PPC ini Tuhan. Dan kami semua yang membutuhkan pekerjaan, kesehatan, jawaban-jawaban, terobosan-terobosan baru. Kiranya Engkau yang menjadi jawaban dari setiap kami Tuhan. Engkau terus menjadi andalan kami dan penolong kami Tuhan. Kami minta Tuhan penjagaan dan proteksi-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan Yesus, imigran di tempat ini Tuhan Yesus, di tengah situasi yang kurang aman. Mungkin untuk kami semua Tuhan banyak uncertainty, banyak rasa ketakutan Tuhan. Kiranya Engkau berikan tenang dan damai yang dari Engkau Tuhan Yesus. Kami juga mau melepaskan berkat ya Tuhan Yesus untuk kota ini, kota Philadelphia. Dan kiranya damai Tuhan memenuhi semua jalan-jalan di kota ini. Semua kejahatan-kejahatan kiranya digantikan oleh damai kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sekarang sama-sama berdoa-doa Bapa kami sama-sama saudaraku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami pun juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gereja Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan tinggi-tinggi. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah dengan kasih dan damai yang dari Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda pada saat Anda masuk ataupun keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apapun yang engkau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita semua katakan amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday. You may go to Pax Cafe dan boleh ke Pax Cafe. We will see you for the second service atau buat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Berwin, lagu, music. See you next week.
sing these songs as I